Hello, welcome back with me, Mr. Ade Sudirman. Here, as usual, we are going to discuss about how to answer TOEFL test. Jumpa lagi dengan saya, Ade Sudirman. Seperti biasa, di video kali ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana caranya menjawab soal TOEFL, khususnya bagian structure and written expression. Untuk video kali ini, kita akan sama-sama belajar skill 3 bagian structure present participle. Baiklah teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui dalam bahasa Inggris ada soal yang mengandung verb ing. Nah, most of us, kebagian besar dari kita itu menganggap verb ing itu hanyalah verb yang berarti continuous. Nah, di TOEFL ada jebakan. Verb ing itu ternyata tidak hanya verb fungsinya, tetapi juga bisa berupa kata sifat atau adjektif. Maka kita harus terlatih membedakan verb ing yang berlaku sebagai kata kerja dan verb ing yang berlaku sebagai kata sifat. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang itu. Oke, kita akan berlatih dulu membedakan verb ing sebagai kata kerja dan verb ing sebagai kata sifat. Itu ada clue-nya, ada ciri-cirinya. Misalkan kita lihat fokus ke contoh soal berikut ini. Kita lihat di sini, the train is arriving at the station now. Nah, di sini kita lihat ada verb ing. Nah, verb ing di sini sebagai verb. Kenapa? Karena dia ditemani oleh to be. Jadi, verb ing bisa berlaku sebagai verb jika dia didahului oleh to be, yang kita kenal dengan to be 1 Aramis, to be 2 was were, dan lain sebagainya. To be tambah verb ing, itu namanya verb. Meanwhile, sementara itu, contoh yang keduanya, the train arriving at the station now is an hour late. Nah, kita lihat di sini ada juga verb ing. Cuma dalam kalimat ini dia berlaku sebagai kata sifat. Nah, the function of adjective is to modify a noun and pronoun. Jadi fungsi dari kata sifat itu menjelaskan kata benda atau kata ganti. Nah, arriving ini bukan verb tapi kata sifat. Kenapa? Kalau secara kasat mata langsungnya di sini tidak ada to be. Ya, no to be, tidak ada to be sebelum verb ing-nya. Nah, kalau tidak ada to be, kalau tanpa to be berarti verb ing itu sebagai adjektif, sebagai kata sifat. Terus cek lagi juga kalau dia arriving ini bukan verb, terus di mana verbnya dalam kalimat ini? Nah, verbnya itu ini, is. Seperti biasa di video-video sebelumnya, yang namanya verb itu bisa berupa main verb, bisa berupa linking verb. Nah, linking verb salah satunya adalah to be. Ya. Oke, jelas ya bahwa verb ing dalam kalimat TOEFL tidak selalu berlaku sebagai verb. Dia juga bisa berlaku sebagai kata sifat. Cirinya kalau didahului oleh to be, bisa are, bisa is, bisa was, bisa were, maka itu dia berlaku sebagai verb. Sementara kalau tidak ada to be, dia berlaku sebagai kata sifat. Kereta yang, ini biasanya dalam bahasa Indonesianya pakai yang segera tiba di stasiun sekarang itu terlambat 1 jam. Ya, itu artinya yang titik yang menjelaskan. Penjelasannya seperti ini.
Present participle can cause confusion in the structure section of the TOEFL test because a present participle can be either an adjective or a part of the verb. Present participle dapat menyebabkan kebingungan dalam sesi structure di dalam tes TOEFL karena present participle itu sendiri bisa berupa kata sifat ataupun bagian dari kata kerja. A present participle is the ing form of the verb. Nah, misalkan present participle itu bentuknya dalam kata kerja itu ing form. It is part of the verb, itu adalah bagian dari kata kerja when, ketika it is preceded by some form of the verb be, itu didahului oleh beberapa bentuk dari kata kerja be yang kita kenal dengan to be. Ini contohnya. Meanwhile, a present participle is an adjective when it is not accompanied by some form of the verb be. Present participle dia adalah berlaku sebagai kata sifat ketika itu tidak ditemani oleh beberapa bentuk dari kata kerja be. Ya, jelas ya di sini bahwa kalau ada to be didahului to be itu berlaku sebagai verb, kalau tidak ada to be berlaku sebagai kata sifat. Ya. Ya, kita latihan dulu. Seperti biasa, saya diberitahukan bahwa soal structure dari 1 sampai nomor 15 itu mencari jawaban yang benar. Ya, itu dalam structure, kan ada structure, ada written expression. Biasanya dari 1 sampai nomor 15 itu mencari the correct answer, jawaban yang benar. Sementara dari 16 sampai 40 itu mencari jawaban yang salah atau tidak benar, incorrect answer. Kita fokus dulu kepada structure nomor 1 sampai nomor 15. Salah satu bentuk soalnya adalah bentuk present participle yang sedang kita pelajari. Kita belajar dulu, latihan dulu, membedakan apakah ini kata sifat, apakah ini kata kerja. Setelah itu apakah kalimat itu lengkap, ada subjeknya, ada predikatnya. Karena fokusnya adalah agreement between subject and verb. Kita lihat the following examples of how a present participle can be confused with the verb in the structure section of the TOEFL test. Kita coba example here. The film bla 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 appearing at the local theater is my favorite. Teman-teman silahkan dianalisis dulu mana subjeknya, mana verbnya. Nah, subjek di video sebelumnya sudah dibahas terdiri atas noun and pronoun. Misalkan ini subjeknya, kita verbnya di twice underline, ini verbnya. Dan dalam satu kalimat itu tidak mungkin ada double verb. Maka di sini itu mungkin yang langsung saja jawabannya mungkin oh ini mah is, tanpa peduli tentang ngecek lagi bahwa sudah ada verb. Maka kita analisis eliminate dulu yang salahnya, maka yang B itu salah karena sudah ada verb. Yang kemudian yang C juga salah karena sudah ada subjek. Was juga itu sebagian dari verb, to be verb past tense, maka salah. So the correct answer is now. Ya, yang E, the film now appearing at the local theater is my favorite. It means dia ini sebagai kata sifat. Kata sifat di sininya tidak ada to be. Maka jawabannya adalah now. Dan ini subjeknya, ini verbnya, maka kalimat ini betul. Ya, jadi teman-teman kita harus sering latihan. Oh iya, jangan lupa untuk siapin dulu alat tulisnya karena kita akan berlatih 10 soal tentang present participle. Penjelasannya, a present participle is the ing form of the verb. Jadi present participle adalah bentuk ing dari kata kerja. The present participle can be, bisa berupa part of the verb, bisa berupa
bagian dari kata kerja, or an adjective, atau sebuah kata sifat. It is a part of the verb, itu bisa jadi bagian dari kata kerja when it is accompanied by some form of the verb be. Ketika si ing formnya itu ditemani oleh beberapa bentuk kata kerja be. Di atas sudah ada is, sudah ada are, bisa juga was, bisa juga were. It is an adjective, dan itu bisa berupa adjective when it is not accompanied by some of the verb be. Ketika itu tidak didahului atau ditemani oleh bentuk kata kerja be. Gampang ya? Intinya seperti itu. Kita lihat. Kita latihan. Pertama, each of the following sentences contains one or more present participle. Tugasnya adalah underline the subjects once, kalau subjeknya adalah satu kali, garis bawahi, and the verb twice, dan kata kerjanya dua kali. Ini subjek, ini verb dua kali. Circle the present participle, lingkari, and label them as an adjective or a verb. Lingkari, terus tandai apakah dia itu kata sifat atau kata kerja. Then indicate if the sentences are correct or incorrect. Kemudian kenali apakah kalimat tersebut betul atau salah. Kalau betul, correct. Kalau salah, incorrect. Oke, kita coba dulu analisis. Number one, di sini sudah diberikan contohnya. Subjeknya ini baby, verbnya ini. Kemudian ada ing. Nah, ing itu adalah verb ing. Permasalahannya, sebelum verb ingnya ada to be enggak? Tidak ada, maka dia sebagai kata sifat. Dan analisis juga ada subjek, ada verb, maka kalimat ini adalah betul. Iya, kemudian kita lihat juga nomor 2. Kita garis bawahi dulu subjeknya, ini verbnya bisa juga ini. Bisa juga ini. Ada dua verb. Terus kita circle verb ing-nya ini. Ini juga verb ing. Cuma kalau di sini udah jelas dia sebagai kata sifat. Ya. Nah, ini ada to be, berarti sebagai verb. Permasalahannya cek lagi. Apakah verbnya cuma satu atau lebih? Ternyata ada dua. Maka nggak mungkin dalam soal TOEFL itu satu kalimat ada double verb. Maka jawabannya adalah incorrect. Ini. Number 3. Silahkan teman-teman garis bawahi dulu subjeknya mana. Good, waitress. Verbnya ada enggak verbnya? Oke, selain enggak ada, berarti kita harus mencari verb. Present participle-nya kita lingkari ini 1, 2, 3. Kalau yang ini jelas dia sebagai kata sifat, dia juga sebagai kata sifat karena waiting dinner sama steaming shop itu menjelaskan kata benda. Nah, di sini masalahnya. Ini adalah kata kerja. Verb ing sebagai kata kerja. Namun permasalahannya tidak ada to be. Di sininya tidak ada to be, maka kalimat ini adalah salah. Incorrect. Harusnya dia pakai to be. The waitress is bringing the steaming soup to the waiting dinners. Ya,